Kain itu siapa, Mbak? Kain itu anaknya Adam dan Hawa. Oh, kain itu bukan kain baju. Bukan. Namanya Kain, Bang. Ya, oke, aku bertanya lagi. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa itu siapa? Manusia itu kan Adam. Adama itu manusia. Artinya itu Adam itu manusia. Adama itu Adam. manusia. Oke. Yang di bawah permen ditelen dulu apa-apaan sih? Oke, saya mau bertanya tentang Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita itu siapa, Mbak? Kita. Allah Tritunggal, Bapa dengan Firman dan Roh. Oh, kalau kita itu kan kita. Kita itu banyak, Iya, Mbak. Bapa Allah kami itu Tritunggal itu Bapa Iya. dengan Firman Yang Allah dan Bapa, Rohnya. Firman, yang Allah Kudus itu ada 3. Bapa ini kan memiliki Firman. Firman dengan Sang Bapa ini berkomunikasi, bahkan dengan Roh ini pun saling berkomunikasi. Kenapa? Karena Allah kami ini hidup. Kayak Bapak nih ya, Pak Angsya, ya pernah nggak dalam dirimu sendiri kan? Ih, aku mau makan tapi lo ngomong sama diri lo sendiri, pernah kan? Iya. Lu ngomong sama badan lu sendiri. Lu pernah ngomong nggak sih sama badan lu sendiri kan? Iya, padahal lu satu, tapi lu ngomong. Iya. Sendiri jangan sakit. Lu ngomong itu, ngasih tahu itu ke badan lo. Iya, betul. Pintar kamu. Jadi jangan dibilang Tuhannya 3. Nah, lu aja kadang ngomong sama diri lu sendiri. Iya, betul. Gitu. Iya, betul. Oke, Mbak. Oke, aku mau bertanya lagi satu lagi. Mbak, aku mau bertanya. Kan Yesus kan Tuhan kan? Iya Ya, kan? Allah dan Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Nah, misal Yesus ditebus itu, Yesus itu yang Yesus tentang tebusan itu dia tebus di mana, Mbak? Yesus menebus. Yesus menebus di siapa? Yesus menebus manusia dari keberdosaan manusia. Iya, yang aku tanyakan kan Yesus kan tebus karena yang aku tanyakan tebusnya artinya kan mengambil, Bang. Kan menebus itu artinya mengambil. Manusia ini kan semuanya di bawah kuasa dosa, tergadai di bawah kuasa dosa. Jadi manusia ini ditebus dari apa? Dari dosa itu, diambil dari dosa itu. Oh. Diselamatkan dari dosa, dari kematian, dari iblis gitu. Jadi dengan cara dia mati, dengan cara dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, di dalam kodrat kemanusiaannya itu dia mengalahkan iblis, mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Oke, saya mau bertanya, itu yang Yesus yang disalibkan itu yang buat disalib siapa? Yang membuat Yesus disalib? Karena dia ngaku Allah, makanya dia disalib. Oh, makanya dia disalib. Iya, karena dia mengatakan, aku ini Allah. Sebelum Abraham jadi, aku ini telah ada gitu. Aku adalah aku, kata dia. Berarti itu aku berdiri sendiri. disalib. Dia katakan seperti itu. Nah, gara-gara dia tampangnya manusia tetapi mengaku Allah, makanya dia disalib. Nah, lucunya sama orang Islam, bentar Bang. Lucunya sama orang Islam, malah nanya, di mana Yesus mengaku Allah? Kalau dia nggak ngaku Allah, dia nggak akan mungkin disalib. Itu. Justru karena dia ngaku Allah, makanya dia itu disalib. Aja ya. Yesus adalah Allah dan Tuhan. Betul. Iya. Keilahiannya atau kealahannya itu adalah hakikat dia, karena dia adalah al-awal al-akhir ya. Wahyu 1 ayat 17. Keilahiannya itu karena dia ada tanpa dia bergantung pada siapapun. Itu keilahiannya. Ya, dia yang ada, yang telah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 18. Ya, Yesus itu ada bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan sebagai firman atau anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itu. Dan ketuhanannya itu, Bang, gelar ketuhanannya itu merujuk kepada kemanusiaan. Karena dia berkuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 19. Ayat 18, sorry. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Jadi Yesus ini benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia. Oke, Mbak. Yesus itu dia disalib. Ini yang saya tahu, Yesus itu disalib untuk menebus dosa, Mbak ya. Enggak, salah. Dia itu
Ya. Nggak, poinnya kan Jadi kalau Yesus, menebus Yesus, dosa, Yesus itu menebus ya gimana? gimana? Ya, kalau Bapak menarasikan Yesus itu menebus dosa, menebus kan artinya mengambil. Jadi Yesus mengambil dosa. Untuk apa sama dia dosa? Salah. Yesus itu bukan menebus dosa, tetapi mengalahkan dosa. Yaitu menghapus dosa. Itu yang benar. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Yesus itu mengalahkan kematian. Yesus itu mengalahkan iblis. Dengan cara dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian, sehingga manusia ini yang tadinya diciptakan untuk hidup abadi ini diselamatkan. Itu karena apa? Karena musuh manusia itu kan dosa, iblis, dan kematian. Nah, musuhnya manusia ini dikalahkan sama Yesus. Dosa, iblis, dan maut tadi set dalam rupa kemanusiaan, sehingga manusia ini dia dikembalikan lagi kepada hakikatnya, dikembalikan lagi kepada kodratnya, yaitu apa? Diciptakan untuk abadi, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Itulah sorga, manunggaling kaula Gusti. Gitu, Pak. Mbak, Yesus itu anak Tuhan, Mbak ya? Anak Allah, bukan anak Tuhan. Anak Allah. Anak tunggal Allah. Tapi Allah itu Tuhan. Gelarnya itu Tuhan, Allah itu hakikat. Oh, berarti Tuhan ada gelar-gelar gitu, Mbak ya? Oke. Tuhan Nggak, atau nggak, Tuhan dulu. itu kan gelar, Bang. Oke. Iya. Sekarang Arti Yesus Tuhan sendiri, Bang. Bentar, Bang. Bentar. Yesus, Saya kasih tahu. Yesus Ini itu mungkin buat Mbak siapa? sabar. Tunggu dulu. Saya mau Yesus itu jelasin ya. Yesus itu dalam agama Mbak itu siapa? Oke, baik. Saya jawab ya. Ya. Oke. Tuhan atau Tuhan itu adalah gelar. Gelar yang disematkan untuk manusia. Ya. Kalau Anda tertawa dengan mengatakan Tuhan itu gelar hahaha, iya. Karena arti dari Tuhan sendiri itu adalah penguasa. Apakah penguasa itu hakikat? Bukan. Penguasa itu adalah gelar, jabatan. Gitu. Itu yang pertama, Abang harus tahu. Iya, Mbak. Ini kan yang saya sampaikan, yang saya tahu, karena kan bukan apa saya. Makanya saya pertanyakan, Yesus itu bagi kepercayaan Mbak, apakah dia Tuhan atau manusia? Dia Allah yang mengambil kodrat manusia. Jadi dia Allah dan juga dia manusia. Itu dalam iman saya. Gelarnya apa? Tuhan, penguasa. Matius 28 ayat 18. Penguasa di sorga dan di bumi. Kita Ya, jawabannya itu itu kekuasaan dia. kita jawabannya itu Mbak di apanya aja, Mbak? Yesus itu Tuhan atau manusia? Keduanya. Nggak bisa, maksudnya itu satu aja. Loh, karena dia itu memang seperti itu realnya. Dia Allah dan dia juga manusia. Masa bisa dipilah-pilah? Coba Anda saya Oke, pilih ya. oke. Anda Oke. laki-laki atau seorang suami? Kalau Bisa itu nggak kan Anda pilih? jelas. Kalau itu kan jelas. Kalau laki-laki itu lawan katanya wanita. Oke, sekarang saya tanya, Anda manusia atau laki-laki? Kalau laki-laki itu Mbak, lawan katanya itu wanita. Iya, Anda manusia atau laki-laki saya tanya. Saya nggak nanya lawan Nggak kata. nyambung. Anda manusia atau Nggak laki-laki? nyambung. Loh, karena manusia itu kodrat Anda. Laki-laki itu status Anda sebagai laki-laki. Iya, Nanti oke. kalau saya tanya, misalnya Tapi- Anda guru, apakah Oke, Mbak. bentar. Jadi gini ya. Kalau saya tanya Anda, misal Anda guru, apakah Anda manusia atau guru? Misal lah Anda ini misal Anda guru gitu jabatan Anda. Saya tanya, apakah Anda manusia atau guru? Bisa nggak Anda pilih? Oke, baik, Nah, baik. sama dengan Oke, pertanyaan Anda. Jadi Oke. Yesus ini Allah atau manusia? Keduanya. Sama seperti Oke. Anda manusia plus Anda guru. Baik. Pertanyaan Mbak terhadap saya tadi, apakah saya manusia atau laki-laki? Ya. Tapi apapun yang walaupun jawaban kedua-duanya itu benar, tetap poinnya saya ya saya. Iya, Anda bisa aja kan nggak jadi laki-laki kan? Iya, poinnya saya ya saya, walaupun itu apakah saya laki-laki, apakah saya seorang suami, apakah saya seorang manusia, tetap ketiga-tiganya benar dan itu tetap saya. Sekarang yang saya pertanyakan, Yesus itu manusia atau Tuhan bagi keyakinan Ya Mbak? Allah, ini jawaban saya ya. Sesuai dengan ayat Alkitab tadi saya udah terangkan, Yesus itu Allah dan manusia.
Saya nggak akan Oke. lari dari konteks Alkitab karena saya katakan Baik. Wahyu 1 ayat Baik. 17 dia adalah al-awal al-akhir. Dia yang Oke. awal dan yang akhir. Yang awal, bentar dulu Bang, jangan oke-oke tapi Anda nggak mencerna jawaban saya. Anda nggak mengerti sama sekali. Saya kasih analogi paling simpel pun Anda nggak nyampe gitu ya. Kenapa saya katakan dan saya berkeras terhadap apa yang diberitakan para rasul? Karena rasul di dalam Alkitab dikatakan apa? Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Karena dia adalah sang holik. Dalilnya mana Agatha? Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Segala sesuatu diciptakan oleh dia karena dia sang holik. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 18. Maha kuasa. Ini Allah. Lalu 2000 tahun yang lalu dia datang mengambil kodrat manusia. Dalam keilahiannya berdiam kemanusiaannya. Apakah saya bisa melepaskannya? Inilah asal kata tewahedo atau yang diasumsikan sebagai tauhid. Menyatunya keilahian dalam kemanusiaan. Ini arti tauhid, penyatuan itu, unification itu. Allah dengan manusia. Kenapa keilahiannya bersatu dengan dalam kemanusiaan dan tidak bisa dilepaskan? Halo, Tidak Mbak. bisa dimutilasi. Sebentar. Mbak. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini dan mengambil rupa manusia untuk menyatukan Allah dengan manusia. Itu, Bang. Mbak. Kalau Anda menolak, Anda sebagai manusia dan Anda sebagai mungkin suami, ya Anda harus milih salah satu. Sama seperti saya ke Anda suruh memilih Yesus itu Allah atau manusia. Saya nggak bisa milih. Kenapa? Karena memang Yesus itu adalah Allah dan manusia. Saya tidak bisa memutilasi itu. Sama seperti saya. Agatha ini, kamu itu Agatha atau kamu manusia atau kamu wanita? Ketiganya bahkan. Yesus itu imam, Yesus itu nabi, Yesus itu raja, Yesus itu Allah. Al-Malik. Dia juga hamba. Dia juga dikatakan apa? Anak tunggal Allah. Dia juga Allah. Dia juga anak Bunda Maria. Dia juga seorang guru. Kita bisa pilih salah satu? Mbak. Enggak. Mbak, Karena dia perasaan- kesegala-galanya. Ibrani 1 ayat 2. Itu. Ya, Mbak. Perasaan pertanyaannya itu cuma simple. Kenapa kok sampai panjang? Karena Anda bro, karena Anda Anda kan Islam. menolak. Karena Anda Islam. Kan kita tahu juga kalimat syahadatnya Islam itu apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu juga ngaco. Tuhan itu kan bukan ilah. Tuhan itu kan Rob. Mestinya la Enggak. Rob la ilallah. Saya nggak ada cerita, saya nggak ada bahas masalah kacau-ngaco yang saya nggak. ini saya bilang ya, kalau ada Oke, enggak. kalau ada Raja Salman pun di depan muka saya tampol pakai ayat itu ya, pakai la ilaha illallah. Kalau Islam itu mengatakan Tuhannya adalah Allah atau ilah, kenapa dipanggil Rob? Rob itu kan gelar buat manusia. Kamu mengatakan laisa kamislihi syai'un. Allah tidak, sesuatu tidak serupa dengan Allah. Kenapa kamu nyebut Allahmu itu jadi Tuhan? Mestinya kamu nyebutnya ilah. Namanya Allah. Kenapa kamu panggil Rob? Kalau kamu panggil Rob, berarti kamu menyamakan Allahmu itu sama kayak manusia. Dan kalau kamu menyamakan Allahmu sama kayak manusia, kamu niru lagi orang Kristen. Karena orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah. Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe, kamu masih Islam berarti. Di Islam itu tidak akan pernah dan tidak pernah menyamakan Tuhannya itu Saya dengan mau manusia. tanya, Rob itu apa Sekarang yang artinya? pertanyaan saya aja belum dijawab. Sekarang Pertanyaanmu saya- sudah dijawab, brotherku. Enggak, belum. Ini kan saya pertanyaan. Bang, lu aja sampai komplain tadi panjang banget. Itu masih lu bilang nggak dijawab. Coba teman-teman yang nonton ya, 350 orang. Panjang. Sekarang lu bilang nggak dijawab. Bang, tolong ya Bang, jujur lah jadi manusia Bang. Oke, 350 orang. Kalian Oke, tanya sama oke. kalian Saya saya dikeroyok tanya sama nih. tetangga saya, Saya tetangga kalian. Saya Sabar. dikeroyok nih. Tunggu, jangan ngerasa dikeroyok. Kalian mayoritas. Saya dikeroyok nih. Jangan merasa dikeroyok. Ya, Oke. kalian mayoritas. Abang dengar dulu. Ya. Abang dengar dulu. Orang Tidak, Islam tidak, memanggil Tuhannya dengan sebutan Amin ya Rob. Ya Rob, man robuka. Itu artinya manusia. Itu bukan berbicara tentang keilahian. Kalau kamu mengimani Tuhanmu itu adalah pencipta, sang holik, kenapa kamu panggil Rob? Padahal Rob itu gelar buat manusia. Yunus, ingat di Islam ada Nabi Yunus. Yunus punya bos, ya, yang menggoda si Yunus itu. Ini cerita di Al-Qur'an ya, bukan cerita di Alkitab ya. Alkitab Potifar. Yunus yang ada di Al-Qur'an itu punya Rob. Dia memanggil atasannya Rob. Nah, kenapa orang Islam memanggil Allah juga dengan Rob?
Nangkap nggak? Bertanya butuh jawaban kok malah curhat. Awak pun bingung nih jadi. Bang, yang saya pertanyakan, Yesus itu Tuhan apa enggak? Tapi jawabannya kan bisa iya dan tidak. Itu manusia dan Tuhan kan gitu. Oke. Kalau udah dijawab jangan diulang lagi bang, mubazir bang. Ini yang mau naik banyak bang. Jangan diulang Betul, terus. Mbak. Yang Mbak jawab itu oke. Sekarang kan saya mengambil kesimpulannya lagi. Sekarang yang oke, berarti kan Yesus itu Tuhan bagi keyakinan Mbak. Berarti Tuhan itu mempunyai kekuasaan yang seperti Mbak yakini. Oke, tadi saya dengar kenapa dia digantung karena dia mengaku Tuhan. Betul nggak Mbak? Betul betul. Iya. Karena Tapi dia Yesus mengaku itu- Allah bang, jangan diganti-ganti bang. Karena dia mengaku Iya. Allah. Betul. Karena dia mengaku Tuhan Allah. dengan Allah beda ya bang. Gini bang, saya kasih tahu. Tuhan Oh, dengan beda Allah lagi, itu beda. beda Tadi lagi. Saya udah jelasin. Lo bukan beda lagi. Telingamu di mana bang? Allah itu hakikat. Tuhan itu gelar. Kan tadi saya udah bilang. Dia mengaku Allah. Jangan diganti diksi saya. Saya nggak suka diksi saya diganti-ganti. Tapi makanya saya tanya Mbak, dalam keyakinan Mbak, Yesus itu manusia atau Tuhan? Mbak bilang manusia iya, Tuhan iya, oke. Bahkan saya jawab ini bang, stiker saya ini kurang lega lagi, kurang jelas. Yesus adalah Allah dan Tuhan. Tuhan itu gelar untuk kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu hakikatnya bang. Ini besar banget loh stiker saya. Kalau kau masih nanya aku pun bingung sama. Ayolah Mbak, oke lah Mbak. Poinnya, Oke, bang. Ya, Saya mau kasih saya- analogi. Ini semoga masuk ya. Abang tahu ini apa? enggak, gini aja Mbak. Tujuan saya kesini, tujuan saya masuk ke bercanda. Komal. Ini semoga ngerti ya. Abang tahu ini apa? Tujuan saya masuk ke Komal Mbak ini bukan untuk berdebat, saya hanya bertanya. Ini Itu nggak aja debat cuma. bang. Tujuan saya, cuma dapat jawaban, bukan saya, curhat. bener, Bang. Nah, Tujuan saya, abang itu poinnya, mengerti. karena Saya nih mau abang waktu mengerti. sholat saya udah mau masuk. Apabila ada pertanyaan dan kata-kata saya Kabur. Nih kalau udah kesini kenapa lari semua ya, Prof? Saya padahal cuma mau nanya. Ini perkataan Allah ini baru ada tahun 1924 atau sudah ada dalam kekekalan bersama dengan Allah. Saya cuma mau analogiin itu dengan Yesus. Kenapa? Mbak, saya nggak mau debat. Nggak ada yang mau debat. Saya cuma mau nanya ini. Kenapa? Kalau gua udah gini langsung lari gitu. Kenapa?